Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan memaparkan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni Bapak Mustaqim, Bapak Polikarpus, Bapak Ahmad Zainul, saya sendiri Yulian Raini, dan Ibu Prihatiningsih. Untuk poin yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Namun, sebelum membahas itu, kita harus mengetahui apa itu sosiokultural. Banyak yang beranggapan sosiokultural hanya terbatas pada seni, tapi sosiokultural juga dapat berupa gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan seni, dan alat yang memberikan ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu. Jadi apabila sebuah aktivitas yang dilakukan itu memberikan ciri pada sekelompok orang, itu dapat dikatakan sebagai sosiokultural. Kemudian kami mendapati beberapa konteks sosiokultural yang ada di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Di antaranya Asmaul Husna, mendongeng, bersalaman, kemudian juga adanya tari kreasi barongan. Lalu, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur dan kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah. Nah, didapati bahwa nilai budaya di antaranya bisa menjadi nilai religius, nilai gotong royong, nilai toleransi, dan nilai berkebinekaan global. Kami memilih bersalaman atau berjabat tangan. Tentunya tidak asing lagi untuk kita semua bahwa bersalaman ini atau berjabat tangan itu membudaya di daerah kita atau di sekolah kita. Bahkan di Indonesia ini, bersalaman atau berjabat tangan itu sudah seperti budaya. Karena setiap kita bertemu dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang muda yang kita kenali, kita akan melakukan bersalaman atau berjabat tangan. Dengan adanya budaya bersalaman atau berjabat tangan, itu mampu membentuk perilaku dan budi pekerti yang baik untuk peserta didik kita. Dan juga dapat menanamkan sikap sopan, hormat kepada guru, dan orang yang lebih tua. Hal ini dapat membentuk karakter dan menumbuhkan perilaku yang baik, dan butuh waktu pembiasaan yang dimulai sejak dini atau sejak kecil. Berjabat tangan ini juga penguat karakter siswa, di mana siswa akan menjadi terbangun komunikasinya dengan orang lain, meningkatkan rasa persatuan di antara siswa, kemudian menambahkan nilai kebersamaan, karena dengan bersalaman atau berjabat tangan, tentu mereka tidak akan bermusuhan, kemudian saling menghormati terhadap orang yang lebih tua. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya daya upaya memajukan pertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh Anda. Karenanya, pembentukan karakter murid untuk membentuk kebiasaan yang baik dapat dilakukan dengan cara berjabat tangan, membudayakan jabat tangan sejak dini, sejak kecil, maka akan membawa dampak yang baik, dampak yang positif terhadap budi pekerti siswa. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah. Kami menyepakati bahwa pembentukan budi pekerti yang luhur yang sesuai dengan pemikiran KHD itu
sangat relevan dengan kebudayaan kami, yakni dengan bersalaman dan berjabat tangan. Ilmu sosiokultural menjadi karakteristik dalam mengembangkan materi ajar pendidikan karakter. Tujuannya, supaya anak-anak muda tidak melupakan keunggulan nilai luhur yang terdapat pada budaya daerah. Karena itu, pemikiran KHD tentang budi pekerti sejalan dengan konteks sosial budaya di daerah kami, yakni mengedepankan budaya unggah-ungguh, sopan santun, dan keagamaan yang kuat, yakni dengan melakukan budaya jabat tangan atau bersalaman. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks di kelas dan sekolah. Tantangannya yakni dengan adanya budaya berjabat tangan, biasanya peserta didik atau siswa itu malu-malu. Antar siswa itu malu-malu untuk berjabat tangan. Nah, tantangannya kami harus berusaha membudayakan jabat tangan ini antar siswa. Tidak hanya ketika siswa itu masuk ke sekolahan berjabat tangan dengan gurunya, atau hanya saat pada kegiatan seperti setelah upacara ataupun kegiatan-kegiatan halal bihalal kemarin ya. Nah, dengan adanya tantangan itu kami berdiskusi dan mendapatkan solusi yang bisa dilakukan, yakni membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan berjabat tangan antar siswa. Misalnya pada kegiatan rutinitas saat berbaris di depan kelas, nah itu bisa melibatkan jabat tangan antar siswa satu dengan lainnya. Sehingga dengan kegiatannya rutin, diharapkan kegiatan berjabat tangan antar siswa ini juga mampu tumbuh dan berbudaya di kalangan para siswa. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa kegiatan berjabat tangan mungkin sebuah hal yang dianggap mudah, tetapi rasa yang timbul dalam kegiatan tersebut adalah pendidikan yang mampu memanusiakan manusia. Beberapa kegiatan berjabat tangan mampu menumbuhkan rasa saling menghormati antar guru maupun dengan siswa. Kemudian dengan adanya kegiatan jabat tangan, adanya efek disiplin dalam kedatangan. Misalkan guru satu dengan lainnya saling berjabat tangan, tidak mungkin dia akan datang lebih siang karena dengan adanya jabat tangan melatih kedisiplinannya untuk datang lebih awal. Kemudian yang ketiga, munculnya rasa dari siswa bahwa kedatangan mereka itu diterima oleh Bapak Ibu guru. Selain itu, dari pertanyaan adakah kegiatan yang bisa dibawa ke rumah? Ada beberapa kegiatan yang bisa dibawa ke rumah. Di antaranya yang pertama, doa dan diakhiri dengan doa. Kemudian mendongeng, yakni dengan memaknai pesan moral yang terdapat dalam mendongeng. Dan yang ketiga adalah kegiatan ambil limbah sampah untuk menanamkan rasa cinta kebersihan, di mana nanti kebiasaan yang ada di sekolah ini bisa dibawa ke rumah, sehingga akan menumbuhkan sikap-sikap yang baik juga di dalam rumah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.